Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya semoga sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah semua sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Baik, kemarin kita sudah belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran keempat. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai teks bacaan berdasarkan pikiran yang telah dibuat secara tepat. Yang kedua, dengan memahami dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh guru, siswa mampu membuat sebuah buklet mengenai berbagai macam kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara jelas dan akurat. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan tentang keunikan topeng Nusantara dan mengerti tata cara pembuatan topeng Nusantara, siswa mampu merancang dan memilih warna wajah topeng secara tepat. Nah, coba sekarang perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan peristiwa kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa disebabkan secara alami ataupun oleh manusia. Kebakaran hutan dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kebakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan ekosistem hutan. Tahukah kalian, ulah manusia dapat mengakibatkan perubahan pada sebuah ekosistem? Iya, beberapa kegiatan manusia untuk memenuhi kegiatan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Lalu, kegiatan apa saja ya kira-kira yang dapat mengubah ekosistem? Selanjutnya, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terwujud apabila terjadi keseimbangan atau kelarasan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan terhadap keduanya, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Ada dua jenis faktor yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dalam ekosistem, yaitu yang pertama, ada faktor alami. Faktor alami yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem antara beberapa bencana alam seperti letusan Gunung Merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Bencana alam tersebut terjadi secara tidak disebabkan oleh manusia. Yang kedua, yaitu faktor manusia. Terdapat beberapa kegiatan manusia secara langsung yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain yaitu seperti penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan, termasuk memperjualbelikan hewan langka, dan membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu juga memakai pupuk yang berlebihan.
Penebangan hutan secara liar. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan dapat menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Selanjutnya ada pembakaran hutan. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan ekosistem. Yang selanjutnya ada perburuan hewan secara sembarangan, juga berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada membuang sampah dan limbah sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Pemakaian pupuk buatan. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan manusia yang dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, maupun bunyi yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya silahkan buka buku siswa halaman 131 sampai dengan 133. Di situ ada sebuah bacaan, silahkan kalian baca terlebih dahulu, setelah itu kalian buatlah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak, yaitu membuat buklet. Di dalam buklet tersebut ada 6 bagian. Yang bagian pertama yaitu ada sampulnya, lalu ditulis judulnya dan ditulis nama kelompoknya. Yang bagian kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. Di bagian ketiga, buatlah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu. Selanjutnya, di bagian keempat, itu tunjukkan berupa gambar tempat-tempat terjadinya kegiatan pilihanmu. Bagian kelima, jelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Gunakan gambar tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan untuk menunjukkan akibat kegiatan tersebut terhadap keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, yang bagian keenam, tuliskan sumber informasi yang kalian dapatkan atau kalian gunakan. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ibu mempunyai berbagai gambar macam topeng Nusantara. Selanjutnya kita akan belajar tentang topeng Nusantara. Keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak hanya sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara adat setiap wilayah Nusantara, tergantung keunikan topeng masing-masing. Contohnya, topeng Cirebon. Pementasan topeng Cirebon terdapat salah satu dari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng yang berbeda, sesuai dengan karakteristiknya. Yang pertama, ada topeng Panji, mewakili tahap kelahiran. Yang kedua, ada topeng Samba, mewakili tahap anak-anak. Yang ketiga, ada topeng Rumyang, mewakili tahap dewasa. Yang keempat, ada topeng Tumenggung atau Patih, yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat. Yang kelima, ada topeng Kelana, yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak tahu apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat topeng? Ya,
Benar sekali. Bahan utama pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayunya pun juga bermacam-macam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, petit, dan masih banyak lagi. Alat yang digunakan yaitu seperti pisau tata atau kerok dan gergaji. Baik, sekarang kita sudah selesai belajar di pembelajaran kelima. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah anak-anak masih ingat tadi belajar tentang apa? Ya, kita hari ini sudah belajar tentang yang pertama, yaitu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari sebuah bacaan. Yang kedua, tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, ada tentang topeng Nusantara. Sudah paham semua ya tentang pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Baik, selanjutnya jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.